Sebenarnya mekanismenya di masing-masing parpol Bang ya. Jadi Ya. tidak ada kita dari parpol lain mempengaruhi ke parpol lain untuk apa istilahnya kita menghambat supaya nggak muncul dari sana. Ya. Tapi karena memang kita punya peluang ya sama sebagai salah satu partai koalisi, partai pengusung. Upaya lobby-lobby yang sudah dilakukan ke mana? Mepet ke Golkar untuk itu? Ya tentu kami seluruh yang kita harapkan punya dukungan ya kita komunikasi. Ajak Terutama ngopi dulu ya. Ya terutama dari calon ya, dari calon dari itu calon. melakukan komunikasi dengan dewan-dewan dari partai lain. Ya. Ketika di Bintan ini apakah mereka akan terbawa Golkar mendukung PKS? Ini belum tentu. Ya. Tapi kalau Nasdem saya nampaknya bisa jadi sangat ke PKS. Dari hitung-hitungan kira-kira gitu ya. Ya. Penerawangannya. Penerawangannya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai yang tadi loh, bagaimana meyakinkan PKS. Tadi kan sempat sampaikan. Demokrat pengen mengajukan dua awalnya. Ya, bagaimana meyakinkan jadinya Demokrat bisa ya udah yang satu PKS. Waktu dulu. Sebenarnya mekanismenya di masing-masing parpol Bang ya. Jadi Ya. tidak ada kita dari parpol lain mempengaruhi ke parpol lain untuk apa istilahnya kita menghambat supaya nggak muncul dari sana. Ya. Tapi karena memang kita punya peluang ya sama sebagai salah satu partai koalisi, partai pengusung, maka ini sebagai salah satu upaya kita menghidupkan demokrasi aja sebenarnya Bang. Oh, oke. Ya, artinya kami di PKS berusaha memunculkan satu calon, kemudian di Golkar sendiri karena memang dari awal menyatakan untuk menjaga etika politik ya, Ya. bupati dari mereka, maka mereka tidak mengajukan. Kemudian Demokrat ya itu masalah di internal mereka lah. Ya. Tapi sehingga muncul satu nama itu tidak ada intervensi dari kita atau upaya kita untuk meyakinkan harus Nggak ada ya? Tidak ada. Pak. Ya. Nah, sekarang kalau ini hitung-hitungan ini, kita melihat nanti kan pertarungannya ada di DPRD. Artinya dari 25 kursi ya. 25 kursi partai pengusung 19. Nah, sinyal-sinyal tuh kayaknya akan terbelah ini kayaknya nih. Gimana? Ada PKS melihat itu nggak? Kalau melihat peta ya kami sebenarnya cukup berat Bang ya. Ya, karena tiga cuma soal. 3 di Ya. Demokrat 8 8 ya. ya. Kemudian Golkar ada 6 dan yang lain PAN ada Hanura PAN, 1, Nasdem 4, PD 2 ya. Iya. Ya. Jadi kalau bicara kepentingan partai ya, Ya. sebenarnya kepentingan partai, sebenarnya yang punya kepentingan dalam hal ini kan Demokrat dan PKS ya. Ya. Demokrat dan PKS karena mengusung calon yang lain. Dalam hal ini ya kepentingan tentang kepentingan bersama, artinya bagaimana kita membangun Bintan. Ya tentu ini sangat tergantung bagaimana lobby-lobby di DPRD nantinya ya. Artinya dari calon juga tentu akan ada komunikasi dengan seluruh anggota DPRD yang ada. Dan kami di PKS karena kami memang mengusung putra daerah, ya kami tetap punya optimisme ya, untuk upaya lobby-lobby yang sudah dilakukan ke mana? Mepet ke Golkar untuk itu? Ya tentu kami seluruh yang kita harapkan punya dukungan ya kita komunikasi. Ajak Terutama ngopi dulu ya. Ya terutama dari calon ya, dari calon itu calon. melakukan komunikasi dengan dewan-dewan dari partai lain. Ya. Kira-kira petanya nih, kita pengen tahu petanya nih kan. Tentu nggak mungkin dong dekatin Demokrat. Peluangnya kan ada di Golkar, ada di pendekatan mungkin Nasdem, itu yang di luar ya kan. Iya. Yang di dalam PAN sama Hanura. Seberapa intens sekarang? Kalau sejauh ini komunikasi kita yang dengan di luar Demokrat ya. Di luar Demokrat dengan Golkar ya sudah berjalan. Kemudian dengan Nasdem juga komunikasinya cukup baik. Calon kita juga
beberapa kali ada pertemuan dengan pengurus Nasdem, ada juga Ya. dengan Golkar juga ada, terlebih dengan Hanura dan PAN ya. Jadi kalau komunikasi kami rasa sudah cukup bagus lah. Ya, artinya kalau kita bisa berhitung nih, PKS 3 ketemu dapat Golkar misalnya. Ini hitung-hitungan kopi ini kan? Itu dengan kedai kopi Pak ya. Kedai kopi ini 3, 6 terus dapat tambah mungkin Nasdem 4 dan 13. Bisa menang tuh. Kalau 13 jelas menang Bang. Ya. Cuman masalahnya dari 3 untuk menjadi 13 masih perlu 10 lagi Bang. Jadi yang 10 itu kalau kita hitung-hitung jelas itu ada 6 Golkar 6 ya, Ya. Nasdem 4 itu kalau jumlah 10. Kalau itu 10. mereka semua mau mendukung PKS ya insya Allah kita menang. Iya, iya. Tapi rasanya Golkar mepetnya ke PKS, betul nggak? Eh, Lebih soulmate di situ ya. Sepertinya ya. Sepertinya. Tapi kalau bicara di DPRD ini kan agak sulit ditebak Bang ya. Iya, iya. Kalau kita bicara di DPRD agak sulit kita tebak. Ya kita berharap ya tentang konsentrasi kedaerahan itu aja lah di situ. Iya. Gimana Bang Robi? Hitung-hitungannya gimana ini kira-kira peluangnya? Ya, pertama kita tidak bisa hanya melihat hitungan matematika seperti itu ya. Ya. Pertama kita harus melihat dari sisi analisis politiknya. Oke. Pertama banyak sisi lah, banyak Nah, angle lah. Iya, iya. Angle Pilpres katanya. Iya. Satu nih, Oke. angle Pilpres itu PKS, Demokrat bergabung Bergabung, betul. plus Golkar, plus Nasdem. Nasdem, heeh. Ya, Tapi belum bergabung, yang sudah bergabung kan baru 3. iya, belum artinya begini, sebelum ada wakil presiden itu kan belum fix betul kan Ya, itu. kira-kira gitulah ya. Ini sisi satu. Oke, satu Saya nggak sisi. tahu apakah ini mengalir sampai ke daerah atau tidak. Ya. Kemudian sisi kedua, kita lihat pilkada, Kepri dan pilkada 2024 lah. Oke. Sepertinya Nasdem dengan Golkar akan berhadapan di pilkada 2024. Ya, akan head to head. Baik di banyak daerah lah. Ya. Nah, ketika di Bintan ini apakah mereka akan terbawa Mm-mm. Golkar mendukung PKS? Ini belum tentu. Ya. Tapi kalau Nasdem saya nampaknya bisa jadi sangat ke PKS. Dari hitung-hitungan kira-kira gitu ya. Ya, ya. Penerawangannya. Penerawangannya. Karena terkait dengan kedekatan hubungan antara ketua Nasdem dengan PKS. Ya. Sekarang yang terbentuk di daerah ya. Ya. Sampai ke pusat dekat nih. Nah, saya nggak tahu. Yang ketiga analisanya Golkar dengan Demokrat ini ada hubungan emosional. Mm. Karena kader Golkar dibawa Demokrat ketika jadi bupati. Ya. Kan pemenangnya Demokrat gitu. Betul, betul. Golkar jadi wakil. Ya, ya. Kemudian ada musibah Ya, iya. Golkar jadi bupati. Bupati, betul. Apakah Demokrat Golkar merasa balas budi gitu ke Demokrat? Dan rasanya kok kecil kemungkinan kalau seperti itu. Balas Dalam budi. politik kan nggak mungkin kan seperti itu kan gitu kan. Toh ke politik kan pengen mencari pemenang kan gitu. Tidak mendorong Ini partai. kan etika nih, etika. Iya. Kita kan dulu sama-sama gitu. Kan lobbynya gitu. Tolong dong sekali ini kasihlah kami wakil. Kan bisa saja ngomongnya gitu. Iya, iya. Masa dulu kalian saya ambil, kalian sekarang nggak bawa kami gitu. Kalau Golkar sama Demokrat gabung sudah 8 tambah udah habis. Ya. Game over gitu Game ya. over, ya. Nah, analisa kelima, Mm. ini Golkar akan merebut lagi tahta berencana Ya, ya. menjadi partai pemenang di Bintan di 2024. Maka tentu dengan kekuasaan yang mereka pegang sekarang dan penyusunan APBD ini kan tinggal sekali lagi. APBD 2024 Ya. yang sekarang dibahas. Masuk pembahasan ya. Nah, tentu kalau dia ingin menang lagi untuk menjadi pemenang mengalahkan Demokrat, kan sekarang Demokrat 8 kursi. Betul. Tentu dia harus berkuasa dengan kuat ya, dengan sepenuh kekuatannya, karena gubernurnya dari Golkar, bupatinya dari Golkar, sangat mungkin mereka ingin menang lagi di Bintan, mengulangi 2 pemilu sebelumnya. Bisa saja Golkar Merapat tidak ke mendukung PKS, ke Demokrat, biar tidak ada kuku lagi di pemerintahan gitu ya. Ya. Mereka mendukung PKS. Ini secara politiknya sangat mungkin gitu, rasional. Kemudian keenam faktornya analisa gimana hubungan antara bupati dengan calon dari kedua ini.
kepala daerahnya nyaman dengan siapa komunikasinya. Apakah nyaman sama si Deno atau nyaman sama si Orsid orang Jakarta ini. Ya. Nah, kita nggak tahu bupatinya ingin siapa gitu. Faktor itu pengaruh juga ya. Sangat pengaruh. Karena dia lebih nyaman sama siapa. Ya. Ini yang bisa menjawab adalah ya tentu orang-orang dekat di lingkaran bupati itu. Pak Sekretaris mungkin tahu. Clue-nya pasti dikasih tahu lah. Dia ingin siapa gitu. Kalau di Tanjung Pinang dulu kan ya kelihatan sekali ya. Ya, betul. Calonnya ingin yang ini gitu. Sehingga memang terbukti. Nah, yang faktor keenam ini sangat penting. Bupati lebih nyaman sama siapa? Nyaman sama perempuan atau nyaman sama laki-laki? Nah, dari keenam Jadi wakil ya, jadi wakil ya. Dari wakil. Iya. Dari keenam ini tadi, keenam faktor, ya kan? Analisa nih. Enam analisa, Iya. ya kan? Yang paling dominan kira-kira Bisa yang mana? jadi Yang skripsi, terakhir. bisa jadi skripsi. Yang terakhir bukan? Yang terakhir, Bang. Artinya begini, seberapa besar pengaruh atau kenyamanan dari seorang bupati untuk memilih calon wakilnya meskipun pemilihannya di DPRD. Ya kalau saya sebagai yang orang yang jadi bupati nih ya, kan nama Robi juga. Gitu. Ya, ya. Tentu saya ingin wakil yang tidak banyak neko-neko gitu. Yang ngikut sajalah kata apa kemauan bupati. Dari bupati, Nggak ingin mengkodeta di 2024 Ya. pertama. Nggak ingin menjadi pesaing. Tentu ada komitmen ini. Apakah sudah ada pembicaraan atau belum? Ya udah Ya. 2024 kita koalisi gitu ya. Iya, iya. PKS dengan Golkar koalisi untuk mengusung pasangan yang sama bisa jadi kan. Atau Golkar sama Demokrat koalisi lagi pasangan yang sama. Ini sangat mungkin terjadi. Pasangan yang sama dimajukan di 2024. Atau beda pasangan karena lawannya akan Nasdem nih 2024. Ya. Pilkada itu. Apakah pasangan ini akan konsisten dipertahankan 2024? Saya tidak yakin. Tapi bisa juga yakin, bisa juga bupatinya ingin, oh ya udah kita pasangannya sampai 2024. Artinya pasangan ini berkelanjutan ya. Ya. Nah ini juga masuk analisa yang ketujuh. Banyak analisanya. Bisa sangat mungkin gitu sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ya udah kita koalisinya lanjut atau kita ya kan? berhenti cari wakil yang baru. Saya kira itu bisa. Maksudnya coba ini wakil cukup untuk ngisi kekosongan wakil aja gitu, seperti itu. Nah, yang banyak terjadi di kepala daerah ini di awal itu memang mereka kok ya udah saya ngikut aja lah apa kata Pak Bupati gitu. Saya tak akan maju di 2024 misalnya. Cukup ini saja lah setahun 8 bulan jadilah tercatat nama saya pernah menjadi wakil Bupati Bintan. Itu kan sangat membanggakan Pak. Tercatat di lembar negara gitu. Walaupun cuma setahun 8 bulan tapi kita pernah menjadi wakil bupati kepala daerah. Dan orang lain dia jadi anggota DPRD 5 tahun 5 periode pun dia tak pernah jadi wakil bupati. Iya. Gengsi dong. Lebih tinggi jadi wakil bupati. Itu tercatat seumur hidup gitu. Ini yang orang berebut untuk mendapatkan. Tapi itu tadi bupatinya lebih nyaman ke siapa dua wakil ini? Kan tentu dia yang tahu sendiri jawabannya. Nah, seberapa besar pengaruh partai di luar partai pengusung? Ada Nasdem dan PDIP. Yang berpengaruh itu kan yang punya suara. Nah sekarang individu 25 suara ini kita tidak tahu didekatin oleh si A atau si B. Ya. Nah siapa yang paling sering melakukan lobby kita nggak tahu. Yang tahu kan mereka sama mereka. Karena bisa saja partai A tiba-tiba tidak menaati instruksi dari partainya. Karena tidak tahu pemilihan tertutup kan. Ya. Walaupun ada sandi-sandi di dalam surat suara itu, kamu pilih matanya, kamu pilih hidungnya. Oh, di situ ya sandi-sandinya. Iya, sandi biasanya seperti itu. Di partai. Nanti kalau nyoblos ini matanya. Ya. Berarti kalau tak ada matanya berarti lari suaranya. Baru ketahuan sekarang. Kode gitu ya. Kode. Karena kan tertutup nggak tahu kita. Nggak dikasih nama soalnya kan. Nggak ada. Dia taat nggak perintah partai. Bagaimana untuk partai bisa tahu kan nanti dibaca. Yang tak ada milih mata kata si yang saksi ya kan. Iya. Ya udah berarti melanggar instruksi partai. Bener gak gitu Pak? Ada seperti apa itu gak? Ya saya rasa ada benarnya Bang.
Ya ada benarnya karena memang hak memilih ini berada di masing-masing anggota dewan ya. Iya. Dan kita kalau melihat pengalaman di Tanjung Pinang kan terjadi gitu ya. Iya. Artinya yang tidak sesuai instruksi Instruksi, partai gitu ya. ya kan. Jadi kalau bicara itu tadi sangat ditentukan oleh apa? Suaranya Suara. dipegang anggota dewan dan Ya. ini dipengaruhi oleh kedekatan komunikasi dengan bakal calon yang Ya. sudah selama ini mungkin sudah berkomunikasi. Ya, nah tadi yang disampaikan oleh Bung Robi tadi, ada nggak bocoran Pak Bupati pengennya yang gimana sih gitu? Kalau bocoran sampai hari ini saya belum mendapat nih. Atau masih Belum ditutup? dapat ya. Masih ditutup rapat-rapat Ya, sebetulnya. belum ada pembicaraan misalnya, sinyal-sinyalnya. Ya kalau dari komunikasi karena kami juga ada komunikasi ya, antara calon dengan bupati juga udah pernah ada pertemuan. Ya, saya rasa itu juga sebagai salah satu sinyal. Tapi kan kita tidak bisa nyimpulkan di situ. Iya. Ya. Karena mungkin karena faktor kedekatan daerah ya. Jadi kalau misalnya mau jumpa juga dekat ya. Jadi saya setuju dengan Bang Robi tadi bahwa kenyamanan ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya kita tidak tahu nyamannya Pak Bupati kita dengan siapa ini. Tapi rasanya kayaknya sudah mulai nih kayaknya nih. Sudah mulai ya. Sudah mulai ngasih kode. Ya. Ya kami jelas PKS berharap ya Pak Bupati akan nyaman dengan calonnya kami ajukan. Itu harapan kan kita pengen ya. Iya. Dan gimana? Kalau calonnya perempuan, bupatinya lain ya, sepak Iya, iya. terjang perempuan dengan laki-laki. Laki-laki. Perempuan mungkin agak lebih nurut gitu. Betul. Laki-laki kan bisa bermanuver kapan saja. Nah ini itu menjadi pertimbangan. Arahan ini sekretaris bupati kan sekretaris DPD Golkar. Ya. Dia bisa mempengaruhi 6 suara gitu. Udah Golkar ke sini gitu kan, selesai pemilihan. Selesai. Jadi kunci kartu asnya memang ya bupatinya ingin siapa gitu. Dia nyaman lebih ke siapa. Nah ini komunikasinya tentu Mas Samurji lebih tahu. Ya. Kita kan melihatnya dari jauh nggak nampak yang yang dekat-dekat. Oke, kita berhitung lagi nih misalnya. Kalau Golkar itu PKS ditambah 2 partai lagi PAN sama Hanura. Misalnya kita berandai-andai. Berarti kan baru 12. Baru 11 ya? Baru 11. Baru 11. Artinya suara Nasdem dan PDIP itu sangat menentukan. Peluangnya gimana? Saya kira Nasdem nih saya udah bilang dekat dengan PKS. Baik di pusat sampai di daerah. Selesai barang itu berarti. Nasdem ini dekat sama PKS, Iya. hubungan emosional ketua DPW-nya Uh-uh. dengan Nasdem tuh dekat. Nah ya, jadi Lebih anggap cenderung saja ya? Nasdem ini udah ke PKS gitu, anggap saja. Anggap sudah seperti itu. Iya. Berarti dia sudah punya 3 tambah 4, 7. 7. Maka yang masih belum adalah suara dari Golkar. Nah, apakah Golkar dengan 6 suara ke PKS atau ke Demokrat? Ya kita nggak tahu. Ya. Kalau dia ke PKS juga selesai, ya kan? Tapi kalau dia ke Demokrat semuanya 6 selesai juga gitu. Nah, kuncinya di suara Golkar. Suara Golkar yang jadi kuncinya. Iya. Iya. Makanya dia bilang dia lebih nyaman kemana? Komunikasi politiknya. Kalau ketemu PKS diajak makan malam di restoran atau ketemu Demokrat diajak di kedai kopi kan beda situasinya, ya kan? Ya. Itu. Apakah sama-sama di restoran Mm-mm. atau sama kedai kopi? Nah, kita nggak tahu. Saya kira kuncinya di Golkar yang sangat Golkar. menentukan. Ya. Dia lebih nyaman ke siapa sehingga sini bisa dipengaruhi. Kalau nggak mau milih sesuai arahan PAW, takutlah semua pemilik suara itu. Tidak dicalonkan lagi di 2024, selesai kan? Habis kartu. Sekretaris ya mungkin ya kan. Sekretaris. Nah, dari tadi sebenarnya pengen tahu aja Bang. Pengen tahu soal rumusannya. Nah, kalau di sini kan benang merahnya kelihatan banget bahwa suara Golkar yang paling menentukan nantinya. Nah, upaya PKS seperti apa? Upaya kita ya, artinya antara struktur dengan
calon ini kan punya jalan masing-masing sebenarnya. Yeah. Artinya komunikasi kita secara struktural juga cukup bagus sebenarnya dengan Golkar. Tapi ini juga sangat ditentukan oleh upaya calon kita di dalam berkomunikasi dengan bupati ya. Artinya kalau sejauh ini memang ada komunikasi juga. Sudah ada komunikasi Sudah ya? ada komunikasi ya. Ya mungkin tidak seluruh misalnya kalau ada pertemuan terus kita juga harus selalu mencari tahu ya, tetapi kita juga mengharapkan calon kita menjalin komunikasi yang cukup baik dengan bupati. Dan tentu kembali kepada ini masalah bupati ya, artinya bupati lebih nyaman dengan siapa gitu kan. Dan kita juga nggak tahu komunikasi bupati dengan calon yang dari Demokrat seperti apa, kita juga nggak tahu. Ya, nah, yang tadi disampaikan oleh Bang Robi, kira-kira nih yang potensinya kan Golkar yang memegang, ya, Golkar ini memegang. Nah, Nasdem taruhlah. Nasdem sudah di sini saya sekaligus mengkonfirmasi nih. Nasdem apakah segaris dengan pusat? Kalau di pusat kita udah sama-sama tahu ya. Sama-sama Kalau tahu, di daerah ya. ya ini kita ngelihat lebih pada pengamat publik lah ya. Berarti masih ada dinamika ya? Iya, dinamika. Masih ada dinamika. Karena kita sebenarnya PKS ini menjalin komunikasi dengan partai manapun kami usahakan ya sama, artinya Sama, tidak ya. Apalagi dalam politik ini kan ya sangat dinamis lah Bang, ya, sangat dinamis. Iya. Nah, artinya kan berarti masih ada kemungkinan untuk bergeser juga Nasdem kalau kayak gitu. Semua serba mungkin, Iya. karena nggak tahu kita yang terjadi pada tanggal pemilihan nanti. Iya. Karena lobby-lobby terakhir sangat menentukan, yaitu ketua-ketua DPW partai atau ketua DPD-nya. Kamu pilih si A, kalau tidak ancamannya PAW, gimana? Ya. Buktinya memilih apa? Tentu diatur strateginya gitu. Nah, saya kira calon pemilih pengguna hak suaranya 25 orang itu, karena dia masih ingin nyalon lagi di DPRD, tentu takut dengan instruksi partai. Iya. Daripada Anda dicabut dari keanggotaan partai, ya sudah selesai. Selesai, betul. Karena kalau kos politiknya dapatnya nggak seberapa kan rugi Pak. Dibandingkan dengan pertaruhan lapangan kerja 5 tahun yang hilang gitu. Nah tentu dia akan loyal dengan keputusan partai. Partai juga akan mempertimbangkan kajian ke depannya, politik ke depannya. Apakah ada negosiasi bagaimana misalnya tentang program-program membesarkan partai di Bintan. Ya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian bagaimana kebijakan praksi ini untuk kegiatan-kegiatan ya menggerakkan mesin partai menghadapi pemilu dong. Ya. Yang mereka harus pertimbangkan juga. Bukan hanya pragmatis semata ya. Selesai pemilihan selesai gitu, enggak. Tapi ini terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Karena partai semua harus bergerak. Nah, dalam bergerak itu tentu tidak terlepas dari namanya kue APBD itu. Iya, betul. Harus menyentuh kepentingan konstituen mereka, Ya. pokir-pokirnya harus diamankan juga kan. Jangan sampai salah pilih nggak dikasih pokir sama bupati. Selesai. Mau ngapain? Makan gaji pokok ya. Nggak bisa buat program gitu ya. Ini partai juga Ada sangat keputusan ya? kepentingan faktor untuk memilih ini nggak bisa A, B saja, tapi Ya. ada C, D, E gitu, faktornya banyak sekali. Nah, kita sekarang mau bicara Tapi yang paling penting adalah kepentingan koalisi 2024. pilkada. Nanti itu akan kita bahas tersendiri Pak. Iya, Sesi. iya. Sudah offset duluan kayaknya. Tapi Bang, saya mau ngomong begini. Tadi kita membicarakan mengenai di tingkat politik. Nah, pemilihan yang dilakukan itu kan tidak langsung masyarakat. Ya kan? Berarti kan masyarakat menyerahkan haknya kepada anggota DPRD. Kalau diserahkan kepada orang-orang politik, ini saya berusaha untuk merekam pemikiran dari warga Bintan. Jadi seberapa besar jaminan bahwa wakil bupati nanti itu benar-benar dipilih, oh ini yang benar-benar akan mementingkan masyarakat, atau hanya dari sisi faktor politis saja? Kira-kira seberapa? Saya kira karena tinggal setahun 8 bulan, masanya lebih ke faktor politik. Lebih gede ke politis ya? Iya, dan kita tahu peran wakil itu seperti apa di birokrasi pemerintahan. Ya. Kan wakil tidak banyak berpengaruh untuk kegiatan-kegiatan.
karena semuanya tergantung bupati ya. Nah, APBD sudah di Bupati. Nah, APBD tinggal penyusunan APBD 2024. Nah, dia tinggal dapat sekali proses penyusunan APBD. Nah, dengan jejak rekam calon yang 2 orang ini, saya kira mereka belum teruji di birokrasi, ya, teruji di menjadi anggota DPRD, itu masih belajar kan? ya. Masih mereka-reka lah apa mau saya buat gitu. Mhm. Nah, ya nggak bisa berbuat banyak juga. Ya. Jadi ya lebih ke faktor politik. Politik ya sebenarnya yang lebih besar, yang lebih dominan sih. Partai dapat mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Ya. Walaupun dapat 1 periode anggaran sudah. Tapi yang penting mereka bisa dengan 1 tahun anggaran itu ya program mereka bisa tersalurkan di tengah masyarakat. Nah, masyarakat dapat manfaatnya dari situ sebenarnya. Ya. Nah, kira-kira nih selain itu berarti kan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain ya istilahnya menunggu aja kan begitu. Karena sekarang menunggu saja. Harus menerima kan begitu. Iya, tidak bisa berbuat banyak Ya. karena hak suaranya oleh anggota DPRD, kemudian wakil, ya sudah ngikut saja apa Ngikut kata saja. kepala daerah gitu, kata bupatinya, nggak terlalu apa. Kalau dia punya 4 tahun anggaran, mungkin lebih banyak berbuat ya. Berbuat. Kalau ini kan cuma meresmikan ini, meresmikan itu pun kalau diajak. Kalau tak diajak, kalau hanya ngisi duduk aja di kekosongan kantor kan? ya. Gitu. Kayak di negeri Konoha kan lagi rame juga sekarang. Tapi bukan di sini, di Konoha yang rame. Tapi Golkar sama PKS ini pernah punya catatan Apa tuh? di 2005. Oke. Bupati pertama Kabupaten Bintan itu duet Golkar sama PKS. Oh iya, iya. Ansar Ahmad dengan Mastur Taher. Ya. Mereka punya kisah gitu. Romantika itu akan Nggak tahu, kira-kira nih. terulang lagi atau tidak? Akan terulang lagi nggak ini, Pak? Kira-kira akan terulang lagi nggak ini? Ya kami berharap tidak terulang lagi Bang. Artinya ya kita berharap kondisi yang dialami PKS waktu itu tidak dialami PKS sekarang lah gitu. Tapi koalisinya jalan. Koalisinya bisa berjalan ya. Koalisinya jalan. Makanya kita pengen mengajukan wakil seperti itu. Artinya beda zaman beda orangnya. Ya, ya. Beda zaman beda orangnya. Maka itu kami berharap ya kondisi ketika itu yang dialami oleh wakil bupati dari PKS tidak dialami oleh Tapi kan artinya yang disampaikan Pak Robi tadi bahwa kemungkinan bergabung ada kan begitu kan. Romantika untuk bergabung itu ada lebih besar. Atau bahkan malah wah zaman dulu gabung diginikan sama Golkar misalnya atau gimana loh yang ya, jadi kami tidak melihatnya sebagai dendam politik. Oh, tidak ada dendam politik. Tidak ada dendam politik ya bagi kami. Jadi kami tetap optimis bahwasanya mereka bisa bekerja sama lah, Ya, ya. ya. Bisa bekerja. Apalagi seorang wakil bupati ini kan ya hanya membantu, Ya. sifatnya membantu kalaupun itu memang diberikan peran oleh bupatinya ya. Mhm. Kalau tadi Abang bilang di negeri Konoha gitu. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya kan. Iya kan di negeri Konoha lagi rame ini. Kalau mau kerjaan datang ke aku kan gitu kan. Nah, yang untuk calon di PKS, Bang. Tadi yang disampaikan oleh Bang Robi bahwa kepentingan politik artinya pandangan secara politis itu lebih besar dalam pemilihan ini. Tentu di waktu pemilihan akan ada penyampaian visi misi dan segala macamnya. Nah, itu seberapa besar dari PKS untuk memberikan masukan ke calonnya? Ya, jadi dari partai tentu kami mendukung supaya calon kita ya ini bisa bekerja sama dengan bupati nantinya seandainya terpilih ya Bang Ya. ya. Artinya dengan tetap Tapi yakin terpilih? ya harus punya Bang. Harus punya. Apalagi sebagai seorang putra Bintan ya, Ya. warga Bintan tentu tahu kondisi yang terjadi di daerah ya, sehingga ini menjadi salah satu bahan untuk menjadi masukan-masukan terhadap bupati untuk bisa meringankan lah ya tugas-tugas bupati di dalam mengelola Bintan yang cukup luas ya. Ya meskipun sebenarnya kalau dari sisi penduduk tidak terlalu padat, tetapi kan jangkauannya cukup Jangkauan luas, luas, cukup luas ya. Jadi kami tetap mendorong calon wakil bupati kami ya untuk ya memiliki gagasan-gagasan yang sejalan dengan apa yang telah menjadi
visi misi bupati sebelumnya. Kan wakil bupati nggak boleh punya visi misi sendiri ya. Iya, iya. Jadi tetap berupaya untuk bisa membantu peran bupati dalam mewujudkan visi misi yang sudah ada. Ya. Baik, Tribuners, kita akan ngobrolin lagi tema yang tentu berkaitan dengan kedepannya. Bagaimana pengaruh ataupun peluang pemilihan ini kalau dikaitkan di pilkada di 2024. Tapi setelah break berikut ini. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai